kedurhakaan anak itu karena dosa-dosa orang tua. Ya, kedurhakaan anak itu kebanyakan adalah karena dosa-dosa orang tua. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, tidaklah menimpa kalian suatu musibah kecuali karena dosa-dosa yang kalian perbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seorang ibu yang memiliki anak yang bisa dibilang durhaka. Pertanyaan yang saya sampaikan adalah bagaimana kedua orang tua berinteraksi dengan anak yang durhaka, dan bagaimana berinteraksi dengan anak yang mengancam akan membunuh ibunya dan menentang kedua orang tuanya, juga menuduh saudarinya dengan prostitusi dan berzina serta menistakan kemuliaan keluarganya, dan terus-menerus bertengkar, menghardik serta mencaci maki dan mengancam tamu. Ini mohon diberikan penjelasan, Ustaz. Allahul musta'an. Ya, nas'alullah al-afiyah, kita mohon kepada Allah SWT agar menyelamatkan kita ya dari musibah-musibah, termasuk musibah punya anak durhaka. Ini termasuk musibah. Ya, termasuk bencana kalau kita memiliki anak-anak yang durhaka. Tapi sebelum kita jawab, perlu kita evaluasi terhadap diri-diri kita, muhasabah, introspeksi diri. Karena kedurhakaan anak itu karena dosa-dosa orang tua. Ya, kedurhakaan anak itu kebanyakan adalah karena dosa-dosa orang tua. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, tidaklah menimpa kalian suatu musibah kecuali karena dosa-dosa yang kalian perbuat. Maka kalau kita memiliki anak-anak yang durhaka, hendaknya kita muhasabah terhadap diri kita, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Ya, karena punya anak durhaka itu musibah, dan tidaklah musibah itu turun kecuali karena dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tangisi dosa-dosa kita. Al jaza'u min jinsil amal. Ya, karena balasan itu tergantung kepada amal perbuatan kita. Kemudian bagaimana kalau kita punya anak yang durhaka seperti tadi sampai ngancam orang tuanya, ya, padahal ini termasuk dosa besar, ya. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Ya, menuduh saudarinya dengan berzina, ini dosa besar. Bagaimana kita menghadapinya? Pertama, tentu tadi ya saya ingatkan lagi, banyak istighfar kepada Allah. Banyak istighfar kepada Allah SWT. Karena ini musibah. Dan musibah ditangkis dengan istighfar. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin wa ma rufiya illa bitaubah." Tidaklah satu musibah itu kecuali karena dosa, dan tidaklah diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat kepada Allah, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena senakal-nakalnya anak, yang bisa merubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah putus asa. Oh, anak saya bandel, anak saya nakal, ya. Akhirnya kemudian kita laknat, kita usir, ya, kita siksa anak kita. Itu bukan penyelesaian. Ya, yang bisa memberikan hidayah kepada anak kita, yang bisa membuat dia sadar, yang bisa membuat dia menangis adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, wahai ayah, wahai ibu, ya, di samping banyak istighfar kepada Allah, coba tengah malam bangun, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada anak kita yang durhaka tadi. Ya, pernah dahulu Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah punya anak yang durhaka juga. Ya, dia sudah putus asa. Fudail bin Iyad, ya, Fudail bin Iyad, dia punya anak nakalnya minta ampun. Ya, seperti itu. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, tapi aku yakin bahwa Engkau akan bisa merubahnya, membolak-balik hatinya." Akhirnya setelah itu anaknya menjadi anak yang saleh.
Artinya jangan remehkan masalah doa. Ya, yang bisa merubah anak kita adalah Allah SWT. Perbanyak doa, terutama di tengah malam saat Allah turun ke langit dunia. Bangun, gelar sajadah kita, ya, menangis, ya, merengek sama Allah SWT. Kemudian yang ketiga, ya, wallahu a'lam, kita tidak menyalahkan, ya, tidak menuduh orang tuanya di sini, ya, kita tidak tahu, tapi ya, mari kita didik anak kita dengan pendidikan agama. Ya, maka wahai ayah, wahai ibu, kenapa banyak anak itu durhaka? Salah satunya adalah karena kurangnya pendidikan agama. Banyak orang tua hanya menyerahkan ke sekolah saja, pasrah bongkoan saja, sekolah-sekolah umum. Padahal sekolah-sekolah umum, ya, sekarang minim pendidikan agamanya, ya, sehingga jadilah anak-anak hanya sekedar punya nilai, punya ijazah, tapi tidak punya moral, tidak punya akhlak. Ya, dia berani durhaka sama orang tuanya, dia berani begini dan begitu. Maka, ya, hal yang paling penting bagi orang tua adalah bagaimana menanamkan pendidikan agama kepada. Ini solusi yang terbaik. Karena anak itu kalau dia ngerti tentang agama, insya Allah dia tidak akan durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena dia sadar bahwa durhaka kepada orang tua itu dosa besar. Dia takut sama Allah SWT, bukan takut sama orang tua. Ya, jadi intinya yang saya nasihatkan untuk orang tua, perbanyak istighfar, ya, kepada Allah SWT. Yang kedua, perbanyak doa kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, mari kita didik dengan anak kita dengan pendidikan yang baik. Ya, kita yang keempat, mari kita hadapi dengan sabar. Ya, anak ini aset yang berharga bagi kita. Kalau dia sekarang belum berubah, optimislah, husnudzan, bahwa suatu saat dia akan berubah. Ya, mungkin belum saatnya saja. Kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu. Sekarang mungkin anak ini brengsek, nakalnya, tapi Allah yang merubah, Allah yang membolak-balik. Bisa jadi kelak dialah yang anak yang soleh. Ya, sedangkan anak kita yang lain mungkin suatu saat yang melalaikan kita. Kita nggak pernah tahu akhir kehidupan orang nanti. Maka perbanyak doa, perbanyak istighfar. Mari kita didik dengan pendidikan agama dan mari kita hadapi anak-anak kita yang durhaka dengan kesabaran. Ya, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kemudian terlontar dari mulut kita kata-kata laknat, kata-kata kata-kata kotor terhadap anak-anak kita walaupun dia durhaka, ya, apalagi doa-doa kejelekan, ya, karena anak adalah aset yang berharga, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki anak-anak kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada anak saudara penanya, ya. Semoga dia sadar, ya, semoga dia tidak durhaka lagi dan menjadi anak yang saleh, yang salehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, penyejuk mata bagi orang tuanya. Dan semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya, anak-anak yang saleh, yang salehah, yang berbakti kepada kita sebagai orang tua, yang akan menjadi aset menggandeng tangan kita kelak di surga. Amin ya rabbal alamin.